Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 91 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan." Janji Tuhan bagi setiap orang yang hatinya mau melekat pada Tuhan, yaitu disertai dalam kesesakan. Perhatikan kata kesesakan. Kesesakan memiliki kesamaan arti dengan kata kesulitan hidup, masalah yang sukar, atau yang sering kita sebut dengan pergumulan. Dalam bahasa Inggris, kata kesesakan disebutkan dengan kata trouble. Situasi hidup apa yang terjadi saat ini yang merupakan trouble atau kesesakan bagi setiap kita? Kesulitan ekonomi yang begitu menyiksa, sakit bertahun-tahun yang tidak sembuh, masalah keluarga, hubungan suami istri yang tidak baik, hubungan anak dengan orang tua yang tidak lagi berjalan harmonis, atau masalah dalam pekerjaan yang seakan tidak ada jalan keluarnya, ataupun masalah-masalah yang lain yang seakan-akan itu terjadi di luar perkiraan kita. Firman Tuhan berkata, "Aku akan menyertai dia dalam kesesakan." Bukankah hal ini sesuai dengan nama Yesus atau gelar yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Immanuel, yang artinya God with us, Tuhan bersama kita, Tuhan menyertai kita. Seperti seorang gembala yang menuntun domba-domba melewati lembah kekelaman, maka pribadi Tuhan Yesus sendiri yang akan menuntun dan menyertai kita melewati setiap lembah yang penuh dengan air mata. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan tidak selalu harus sekali doa kemudian semuanya menjadi beres. Tidak harus sekali minta langsung dikabulkan atau perjalanan hidupnya selalu mulus. Tuhan izinkan kita melewati setiap kesulitan dan kesesakan supaya kaki kita kuat melangkah dalam perjalanan hidup yang sukar ini, dan karakter kita menjadi lebih indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Daud ketika menang atas Goliat, mestinya jalan hidupnya lurus-lurus saja, menikmati hadiah dari raja, dan tinggal di istana dengan penuh kemewahan. Tidak usah mikir yang lain. Namun kalau itu yang terjadi pada Daud, maka kekuatan rohnya tidak akan teruji. Dia masih muda, belum banyak pengalaman, harus mengalami proses demi proses, kesulitan demi kesulitan, dan kesalahan demi kesalahan, sampai dia layak menjadi seorang raja. Bukankah Daud harus difitnah, disalah mengerti, dianggap gila, direndahkan, ditinggalkan? Dalam setiap hal yang dia alami itu, dia masih berani mengeluarkan syair yang berkata, "Jiwaku melekat kepadamu ya Tuhan, penolongku dan Allahku." Apa situasi sulit yang saat ini Anda alami? Kadang situasi sulit itu Tuhan izinkan bukan karena kesalahan kita, tapi memang Tuhan mau membentuk hidup kita dengan lebih indah. Dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kami, tidak terlalu mudah untuk dijalani. Oleh karena sesuatu hal, saya dan istri harus tinggal terpisah selama 6 tahun. Saya di Surabaya, istri di Madiun. Jaraknya 250 km kira-kira. Kami merasakan kebersamaan sebagai sebuah keluarga kurang lebih hanya 1,5 tahun pertama usia pernikahan kami. Selebihnya, setiap akhir pekan, saya harus berangkat ke Madiun untuk menemui istri dan anak. Mulai dari naik kereta api sampai akhirnya naik sepeda motor karena tidak mampu lagi beli tiket. Dalam perjalanan naik motor itu pun saya berdoa. Setiap kali berangkat sampai pulang, doa saya tetap sama. Tuhan, capek kalau begini terus. Izinkan kami bersatu lagi untuk tinggal bersama-sama sebagai keluarga yang utuh. Minggu siang sebelum saya kembali ke Surabaya, kami berdoa bertiga.
bergandeng tangan. Kadang air mata saya sampai keluar. Dalam doa saya berkata, Tuhan, izinkan kami untuk tinggal sebagai keluarga yang utuh lagi, tidak lagi terpisah seperti ini. Situasinya serba tidak mungkin. Selain halangan keluarga, ekonomi, juga halangan pekerjaan masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam masa-masa itu saya juga seringkali mohon dukungan doa dari teman-teman seiman, juga teman-teman yang ada di grup WA yang Tuhan izinkan kami untuk interaksi dan komunikasi bersama-sama. Tidak terduga, tahun 2019 bulan Juni, Tuhan izinkan istri saya untuk bekerja di Surabaya, yang artinya kami bisa tinggal serumah lagi. Proses itu memakan waktu selama 6 tahun. Tidak begitu mudah untuk kami alami. Tidak begitu mudah untuk kami lewati. Dari hal itu, saya sadar, ternyata Tuhan sedang melatih pelayanan saya sebagai seorang pendoa. Tuhan juga sedang membentuk karakter saya untuk menjadi sabar dalam melewati setiap proses dan jawaban doa. Serta Tuhan persiapkan saya untuk menerima berkat yang lebih besar lagi. Jangan mengeluh dalam kesesakan dan kesulitan hidup yang kita alami. Ketika kita memiliki kehidupan yang melekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dan mau mendengar isi hati Tuhan hari demi hari, percayalah, satu kali kesesakan yang kita alami akan diubahkan menjadi kemenangan. Sebab Tuhan yang kita sembah, namanya Yesus, tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia menyertai setiap langkah hidup kita dan sanggup mengubah air mata menjadi mata air kesukaan. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima, yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, bahwa Engkau menyertai kehidupan kami dalam kesesakan yang kami alami ya Tuhan. Ampuni kalau kesesakan itu bukan karena keintiman kami dengan Engkau, tapi karena dosa dan kesalahan kami dan pelanggaran yang kami lakukan. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini memperbarui komitmen kami. Kami mau hidup melekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Engkau, dengar-dengaran dengan isi hati-Mu ya Tuhan. Sehingga kesesakan yang kami alami, itu akan menjadi kemenangan bagi kami. Itu akan menjadi pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sebab Engkau menyertai kami, tidak akan meninggalkan kami. Dan Engkau ya Tuhan, yang akan menuntun kami melewati lembah kekelaman, melewati lembah bayang-bayang maut. Dan satu kali kami akan menoleh ke belakang dan melihat betapa penyertaan Tuhan itu sempurna dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kuatkan kami, kuatkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Hapus air mata mereka, teguhkan langkah kaki mereka, kuatkan hati mereka, dan berikan kesabaran bagi mereka ya Tuhan dalam menantikan jawaban doa yang sekiranya sampai hari ini belum dialami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu menuntun setiap kami, anak-anak-Mu dalam aktivitas yang kami akan jalani mulai pagi sampai malam. Dan kami percaya penyertaan Tuhan yang ajaib akan membawa kami mengalami kemenangan dan hidup kami dipulihkan hari ini dan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami penyertaan Tuhan dalam kesesakan. Salam dari saya Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.